menjadi salah satu dosen teologi termuda di Universitas Lerida di umurnya yang baru 20 tahun. Jadi bisa dibilang ada 3 paus saat itu guys. Paus Roma, antipaus di Avignon, dan antipaus di Pisa. Tapi ternyata hari itu juga nubuat tersebut terjadi. Nah, sepertinya Tuhan memang mengaruniakannya karunia bahasa lidah guys. Jadi Pastor Vincent itu sebenarnya cuma bisa bahasa Spanyol. Tapi begitu ia berkhotbah, orang-orang dari bangsa lain yang mendengar khotbahnya bisa paham. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 5 April. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Vincentius Ferrer, pelindung pekerja bangunan. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladang para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal pada tahun 1378 di benua Eropa. Terjadi sebuah fenomena menyedihkan yang dialami oleh gereja Katolik yang sekarang ini kita sebut sebagai skisma barat. Perpecahan ini terjadi karena adanya berbagai kesalahpahaman para hierarki yang pada akhirnya berujung pada dualisme tahta Santo Petrus. Paus Roma dipimpin oleh Paus Urbanus ke-6, sedangkan Paus Avignon atau lebih dikenal dengan Antipaus dipimpin oleh Antipaus Clemens ke-7. Masing-masing kubu didukung oleh orang-orang ternama dan berpengaruh, misalnya seperti Santa Catarina Siena dan juga seorang imam Dominikan yang hari ini akan kita bahas, yaitu Pastor Vincentius Ferrer, OP. Vincentius berasal dari Valencia, Spanyol, dan merupakan anak dari keluarga bangsawan. Sejak kecilnya, ia sudah punya kecintaan yang mendalam kepada Tuhan lewat devosinya kepada Santa Maria. Ia sering membaca buku-buku tentang Bunda Maria dan setiap kali membaca, ada suatu rasa kebahagiaan dari dalam dirinya yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Semakin dewasa, Vincent pun sadar bahwa ia dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang imam. Oleh karenanya, ia bergabung dengan Ordo Dominikan atau OP ketika umurnya masih 17 tahun. Kecerdasan dan intelijensi yang tinggi membawanya menjadi salah satu dosen teologi termuda di Universitas Lerida di umurnya yang baru 20 tahun. Tapi ini bukan sebuah alasan baginya untuk menjadi orang sombong guys. Justru sebaliknya, ia dikenal oleh para kerabatnya sebagai orang yang rendah hati. Frater kelahiran 23 Januari 1350 ini kembali ke Barcelona pada tahun 1373 dan mendapati bahwa kotanya itu sedang mengalami bencana kelaparan. Tanpa ragu, ia pun terjun ke tengah masyarakat untuk melayani mereka yang terdampak. Dan dalam salah satu khotbahnya, ia sempat menubuatkan bahwa akan ada kapal pembawa gandum datang ke kota. Namun mendengar khotbah nubuat ini banyak orang nggak percaya karena memang cuaca saat itu sangat buruk. Mungkin di mata mereka, oh ini Romo sok tau lah. Tapi ternyata hari itu juga nubuat tersebut terjadi. Sehingga banyak orang yang bertobat. Karena kemampuannya yang luar biasa ini, para pimpinan Ordo kemudian mengirimnya lagi untuk studi di Toulouse tahun 1377 dan setahun setelahnya ditabiskan menjadi seorang imam. Tepat pada tahun tabisannya inilah terjadi skisma barat yang di awal telah diceritakan guys. Nah, kira-kira menurut teman-teman, Pastor Vincent ada di pihak yang mana nih? Paus Roma atau Antipaus? Jawabannya adalah Antipaus guys. Wah, pada kaget ya nih. Yap, sudah sejak lama ia dekat dengan seorang kardinal bernama Pedro de Luna yang juga mendukung Antipaus Clemens ke-7. Di kemudian hari, Kardinal Luna juga turut menduduki kursi Antipaus sebagai Antipaus Benedictus ke-13 pada tahun 1394. Pastor Vincent pun diminta olehnya menjadi seorang bapak pengakuan bagi Antipaus. Nah, tapi mendengar ini, teman-teman jangan langsung negatif thinking dulu ya. Karena masalah skisma ini cukup kompleks, jadi kita nggak bisa langsung judge satu kubu 100% salah, yang lain 100% benar. Karena masing-masing kubu ada plus ada minusnya, ya namanya juga kesalahpahaman ya. Nah, meski berada di pihak yang berseberangan dengan Uskup Roma, Pastor Vincent terus-menerus berupaya supaya kedua belah pihak menemukan titik temu. Namun, sepertinya Antipaus agak keras hati sih guys. Antipaus justru memintanya untuk menjadi seorang kardinal. Namun dengan kerendahan hati, pastor menolak jabatan tersebut. Vincentius justru mengakui kepada Antipaus bahwa ia ingin menjadi seorang misionaris, berhubung dengan suatu peristiwa ajaib yang pernah terjadi padanya.
Jadi pada waktu itu, pastor sempat terserang suatu sakit yang membuatnya demam tak kunjung sembuh. Wah, pokoknya udah sekarat hampir meninggal deh. Para kerabat juga udah kumpul buat kasih support di saat-saat terakhir lah. Tiba-tiba suatu hari ia menerima penglihatan dari Tuhan. Ia melihat Tuhan menampakkan diri secara jelas kepadanya, disusul dengan dua biarawan lain yang ternyata adalah Santo Dominikus dan Santo Fransiskus Assisi. Dan setelah penglihatan tersebut, secara ajaib penyakitnya sembuh menyeluruh guys. Dari penglihatan tersebutlah ia pun sadar bahwa dirinya diberi misi oleh Tuhan untuk berkhotbah keliling kota mengenai pertobatan, supaya setiap orang mempersiapkan diri menghadapi penghakiman Kristus. Antipaus lalu merestui keinginannya tersebut dan Pastor Vincent pun mulai menjelajahi Eropa dengan berkhotbah kepada banyak orang, Kristen maupun non-Kristen. Ia pun dikenal sebagai seorang pengkhotbah ulung yang suaranya sangat lantang dan berapi-api. Nah, sepertinya Tuhan memang mengaruniakannya karunia bahasa lidah guys, sehingga setiap orang yang mendengar khotbahnya menjadi tersentuh dan bertobat dari tingkah laku masing-masing. Selain itu, ia juga memerangi ajaran-ajaran sesat seperti Albigensian, Kataris, Waldensian, dan juga membawa banyak orang non-Kristen tergerak untuk dibaptis. Salah satu konversi yang terkenal adalah pada seorang rabi Yahudi bernama Solomon Haldevi, dan di kemudian hari dikenal sebagai seorang uskup Cartagena bernama Monsignor Pablo de Santabarria. Satu lagi nih yang unik, jadi Pastor Vincent itu sebenarnya cuma bisa bahasa Spanyol, tapi begitu ia berkhotbah, orang-orang dari bangsa lain yang mendengar khotbahnya bisa paham dan mendengar seperti dalam bahasa mereka sendiri guys. Wah, gila sih ini, keren banget kan ya. Nah, untuk menjaga dirinya sendiri dari kesombongan, Pastor Vincent selalu menopang dirinya dengan berbagai mati raga dan doa yang intens kepada Tuhan, supaya setiap harinya ia sadar bahwa ini semua adalah berkat Tuhan. Kalau ada umat yang bertobat setelah mendengar khotbahnya, ya itu bukan karena kata-katanya, tapi karena rahmat Tuhan. Boleh banget nih kita teladani ya teman-teman. Pada tahun 1408, Pastor Vincent hadir di Genoa, Italia untuk membantu korban wabah kembali. Bersamaan dengan itu terjadi pertemuan antara Paus dan Antipaus yang bertujuan untuk mengakhiri skisma. Pastor Vincent pun berharap bahwa Benediktus ke-13 mengundurkan diri, namun harapannya ini tidak dihiraukan oleh Antipaus tersebut. Bahkan skisma semakin meluas hingga ada satu pihak lagi yang klaim dirinya sebagai Paus. Jadi bisa dibilang ada 3 paus saat itu guys. Paus Roma, Antipaus di Avignon, dan Antipaus di Pisa. Nah, karena himbauannya ini tidak didengarkan, Pastor Vincent pun kembali ke Valencia, Spanyol untuk berkhotbah lagi. Setelah melewati sekitar 40 tahun perpecahan, skisma akhirnya berakhir pada tahun 1417 setelah diselenggarakannya Konsili Konstans. Paus Gregorius ke-12 kemudian mundur dan terpilihlah paus baru yaitu Paus Martinus ke-5. Pastor Vincent pun taat dan mengakui hasil konsili ini karena memang ia selalu mengharapkan persatuan dari semua pihak. Pastor Vincent akhirnya meninggal dunia 2 tahun setelahnya tanggal 5 April 1419 di Vannes, Prancis, dan kemudian dikanonisasi oleh Paus Calixtus III tahun 1455. Guys, skisma barat ini memang sebenarnya adalah sebuah fakta yang memilukan. Tapi dari kejadian ini sebenarnya kita bisa berefleksi bahwa gereja Katolik ini benar-benar adalah gereja yang didirikan Kristus. Karena walau diterpa gelombang perpecahan yang besar seperti misalnya skisma kecil tahun 431-451, skisma timur dengan ortodoks, skisma barat, protestanisme, namun gereja Katolik tetap berdiri teguh sesuai dengan janji Yesus sendiri yang akan menyertai gerejanya hingga akhir zaman. Ya idealnya memang harusnya nggak ada perpecahan sih. Yesus sendiri juga tidak menghendaki ada perpecahan. Namun anggota gereja nggak lepas dari yang namanya kelemahan. Dan perlu dicatat juga, manusia itu punya kehendak bebas. Sehingga celah untuk pecah selalu terbuka. Nah oleh karena itu teman-teman, mari kita semua sebagai anggota gereja yang didirikan Kristus sendiri berdoa dan mengusahakan setiap harinya untuk persatuan umat Kristen. Sama seperti Santo Vincentius Ferrer yang walaupun ada di pihak seberang, terus mengusahakan persatuan kembali gereja. Apapun yang kamu lakukan, pikirkan bukan tentang dirimu, tetapi tentang Tuhan. Santo Vincentius Ferrer, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Vincentius Ferrer. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Bye-bye!